Salat niku ibadah dipun awali kanthi takbir, Allahu Akbar, memuji mengagungkan Allah, dan ditutup dengan bitaslim, dengan membaca salam. Sebuah pertanyaan, salam ini untuk siapa? Katanya kalau kita uluk salam dijawab, tapi nggak pernah ada orang sholat dengan Assalamualaikum warahmatullah, lalu samping kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Betul wonten niku. Sedaya uluk salam. Ya. Lalu siapa yang jawab ini? Apakah perlu dijawab? Tidak perlu dijawab. Karena salam mengakhiri sholat itu salam yang ditebarkan pada seluruh penduduk di bumi ini, baik itu jin maupun manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita nerasaken ngaosipun menika bab ingkang akhir, fa insyaallah kaping 3 pertemuan khatam nggih. Bab terakhir faslun fi fununi syatta. Fasal bab yang menjelaskan tentang berbagai macam pokok persoalan, bunga rampai menika nggih. Qala alaihi sholatu wassalam, qala dawuh sapa Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam, ya Ali, he Ali, ibda ngawitono sira man lakita, man ing wong lakita kang ketemu ing sira minal muslimina saking pira-pira wong Islam bisalami kelawan uluk salam. Yaktubullahu mongko yaktubu nulis netepake Allah sapa Allah laka marang sira isyrina hasanatan ing 20 pira-pira kebagusan. Waruddas salama, warudalan jawab sira assalam ing salam. Fallahu mongko utai Gusti Allah yaktubu iku netepake liman roddahu, liman kedua wong roddahu kang napa niki jawab nggih. Sapa man arba'ina hasanatan ing 40 pira-pira kebagusan. Ini Sayyidina Ali dipesan oleh Rasul supaya memulai untuk membaca salam kepada orang yang beragama Islam. Kalau itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis, menetapkan 20 kebaikan. Kemudian menjawab salam, Allah akan menetapkan kepadanya, yaitu yang menjawab salam ini mendapatkan 40 kebaikan. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, maka ini ada 40 kebaikan yang ditetapkan. Ini luar biasa. Dawuhipun Rasul kados ngeten menika dipun dukung banyak hadis yang lain. Rasulullah nate dawuh, hal adullukum ala syai'in, apakah kamu mau wahai para sahabat aku tunjukkan sesuatu hal? Idza fa'altumu, apabila engkau melakukannya, tahabbtum, akan tumbuh saling mencintai di antara kamu. Ini resep yang bagus. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya kami sanggup untuk menerimanya wahai Rasulullah. Jawaban Rasul, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kamu.
Jadi kalau kita bertemu, berjumpa dalam majelis maupun ya tidak dianjurkan untuk menebarkan salam, menciptakan perdamaian, mendoakan hal yang baik, karena salam itu pada hakikatnya adalah doa. Dulu pernah disampaikan, Assalamualaikum, semoga engkau semuanya tetap dalam keselamatan ya, dari Allah, warahmatullahi, dan senantiasa mendapat rahmatnya Allah, wabarakatuh, dan mendapat keberkahan dari Allah. Ini doa, permohonan. Maka kalau kita didoakan baik lalu kita menjawab pun dengan doa yang baik, di sini pasti akan terjadi hubungan interaksi yang baik. Ini konsep yang luar biasa. Jika ini benar-benar dilakukan dengan baik, maka terwujud persaudaraan, persatuan, saling menghormati. Ini luar biasa. Ya. Bahkan ada hadis lagi, mereka hadis saking kisahnya Abdullah bin Salam. Ini seorang Yahudi yang masuk Islam di Madinah. Rasulullah waktu datang di Madinah, banyak orang ingin mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Salam setelah melihat wajah Rasulullah SAW, ya pun mengucapkan suatu kalimat, araftu anna wajahahu laisa biwajhin kadzab. Aku telah melihat, mengamatinya, bahwa Rasulullah tidaklah berwajah yang memiliki sifat pembohong. Jadi satu hal ini penting. Kula jenengan sebagai muslim, kalau sudah memiliki cap pembohong, itu sudah berikutnya menjadi rusak semuanya. Ucapan kita tidak didengar, ya, karena kebohongan. Banyak orang menjauh karena kebohongan, membahayakan, merugikan. Maka satu hal ini sifat yang benar-benar perlu dijauhi. Nah, itu Rasulullah tidak menampakkan adanya ciri-ciri seorang pembohong. Inilah sifat yang Rasul pertama kali miliki, yaitu senantiasa benar ucapannya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat terhadap amanah yang dibebankan. Nek niki pun berikutnya akan menjadi baik. Nah, mula niki Abdullah bin Salam menyampaikan satu kesan bahwa beliau ini tidak melihat Rasulullah memiliki ciri-ciri pembohong. Soalnya nek pun dicap pembohong, nanti dakwahnya, keberadaannya tidak akan diikuti oleh orang-orang Madinah. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi angkola, dan pertama kali ucapan yang terlontar dari lisan Rasulullah setelah mereka orang-orang Madinah ini menyambut kedatangannya, apa ucapan pertama kali? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salama. Ini pertama pesan beliau kepada semua manusia ini. Ya, afsus salama, tebarkan salam. Dan ini satu perdamaian perlu diwujudkan dengan saling mendoakan dengan ucapan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang fakir, miskin, yang kelaparan. Ya. Niki ajakan yang luar biasa. Saat itu banyak orang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Kalau dia sudah cukup makanan untuk keluarganya, tidak mau berpikir pada yang lain. Tapi ini ajakan Rasul, wa at'imut ta'am, berilah makanan orang-orang yang sedang dalam kelaparan. Wasilul arham, yang ketiga pesan Rasul, sambunglah tali persaudaraan. Zaman itu antar saudara bisa jadi bermusuhan gara-gara merebut harta benda kekayaan. Maka pesan Rasul sangat tepat, wasilul arham. Ini saat-saat itu jarang pesan-pesan baik ini seperti ini ada di kalangan masyarakat. Wasollu bilail, yang keempat, sholatlah engkau di malam hari. Wan nasu niyamun, sedangkan umumnya manusia itu sedang tidur. Ya, nek sekawan niki dipun lampahi, tadkhulul jannata bisalamin,
engkau akan masuk surga dengan selamat. 4 hal ini. 4 hal ini adalah membangun bagaimana pribadi muslim supaya bisa hidup bermasyarakat dengan baik, ya, mengucapkan salam, ya, memberi makan, menyambung persaudaraan, ya. Kemudian untuk memperkuat semuanya itu sholat malam jangan ditinggalkan supaya kebaikan hati dan perilaku kita tetap terjaga, ya. Seperti itu dijamin akan masuk surga dengan selamat, ya, karena memang hidup bermasyarakat yang baik itu merupakan buahnya ibadah kita. Ibadah kulon dengan kan sholat, ibadah kulon dengan zikir, maca Al-Quran, itu ibadah-ibadah batin kita, puasa, menempa jiwa kita, hati kita. Buahnya apa? Setelah itu baik dalam kehidupan masyarakat, dengan keluarga baik, dengan masyarakat baik, berkarya untuk kemaslahatan niki buahnya daripada ibadah. Mula sering kula aturke menawi kula panjenengan namun khusyuk ibadahe, tekun ibadahe tapi hidup bermasyarakatnya tidak benar, belumlah ini sebuah kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam, ya. Bahkan sholat sekalipun, sholatnya khusyuk, sholatnya baik, tapi kalau hidup bermasyarakat tidaklah benar, maka sholat dipertanyakan. Sebabnya misinya sholat tanha anil faksha wal mungkar, mencegah perbuatan keji mungkar. Nah, mulai buahnya sholat itu ada, tutur kata kita akan baik, tidak menghujat, tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak mengambil hak orang lain. Niku perilakunya sae, karo tonggo tepale sae, peka terhadap lingkungan. Nah, mula niki monggo kula panjenengan mewujudkan hasil ibadah kita dengan amal-amal yang soleh seperti itu. Wonten malih setunggalipun hadis ngeten. Hakul muslim ala muslim situn. Hakipun tiang muslim dengan sesama muslim itu ada 6. Sebagian ada 5, ini disebut 6. Kila mahuna ya Rasulullah, ditanya hak muslim dengan muslim itu apa saja wahai Rasul? Qala Rasulullah dawuh, idza laqita fasallim alaih, bila kamu bertemu dengan sesama muslim, sampaikanlah salam kepadanya. Jadi untuk uluk salam, bersalaman, ya, itu adalah tradisi yang diajarkan Rasul. Kalau orang itu mau bersalaman, kalau orang itu mau mengucapkan salam, pertanda antara keduanya damai, ya. Tidak menghinakannya, tidak memulai dengan permusuhan. Soalnya ono wong sing ora tau ketemu pisan langsung mengucapkan tutur kata yang tidak baik. Ya, ini berarti sudah memantik adanya permusuhan. Tapi Islam mengajarkan idza laqita fasallim alaih, bila kamu berjumpa dengan saudara muslim, ucapkanlah salam atasnya. Setunggal nggih. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, nomor kali hak muslim dengan muslim, jika kamu diundang, ya, mungkin hajatan, mungkin diundang dalam rangka tertentu, maka supaya kita memenuhi undangan itu. Dan ini nggih, nek tonggo tepale wonten hajat kula panjenengan diundang, ada kesempatan waktu namun tidak mau hadir memenuhi undangan itu, ini tergolong tidak memenuhi hak muslim dengan muslim. Jadi diundang, kita datangi. Jangan sampai pilih-pilih. Nek sing ngundang sugih, masalah engko berkate wapi teko. Nek sing ngundang wonge ora sugih, mesti berkate iki ora pati apik. Kegiatane suwene rak karuan, ora cucuk, ora usah teko. Nah, iki boten saged ngoten. Kula panjenengan tidaklah boleh membedakan itu. Meskipun yang ngundang itu minta tolong kita semuanya untuk khatam 30 juz misalnya, lalu kita pulang hanya dikasih air minum, air hangat saja, itu pun tidak boleh kita, ya, istilahnya mengeluh, ya, karena kita hanya diminta, ya, hadir untuk membantu mereka dalam mungkin membaca ayat Al-Quran untuk keluarga yang telah meninggal. Jadi kita diminta tolong karena keadaannya tidak bisa menghindarkan sesuatu yang
lebih dari itu, maka semacam ini nggak boleh kita merasa mengeluh ya. Jadi harus ikhlas mendatangi undangan para tetangga sahabat kita. Kecuali ada udzur, maka kita menyampaikan dengan baik-baik, mohon maaf kami tidak bisa hadir karena sedang ada ya aktivitas kegiatan tertentu. Terus niki hak muslim dengan muslim. Yang kedua. Yang ketiga, wa idas tansoha fansohlahu. Jika kamu diminta untuk memberi nasihat, misalnya piyambak ini sharing kali panjenengan kula, punya anak yang sulit dididik, sharing, minta nasihat, berbagi pengalaman, dengan kok sukses, anak-anaknya baik semua. Sedangkan kita sedang mengalami itu, maka kalau seseorang minta untuk ya memberikan nasihat kepadanya, fansohlahu, maka berilah dia nasihat, ya. Berilah dia solusi dari persoalannya. Niki nggih. Wa idza atisa fahamidallah fasammithu. Apabila orang itu bersin, ini yang keempat, wahing, kemudian memuji Allah, maka doakan dia. Jadi kalau tidak membaca pujian kepada Allah, tidak perlu didoakan. Tapi kalau wahing kemudian alhamdulillah kula panjenengan mireng, yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah, itu doa kita untuknya. Apabila dia membaca pujian kepada Allah. Ini merupakan satu kepedulian kepada sesama. Ibaratnya saudara kita mendapat nikmat. Karena wahing itu katanya ada banyak virus yang akan masuk ke dalam tubuh, lalu ditolak oleh tubuh kita dengan dikeluarkan menggunakan wahing. Mulane adabipun nek tiyang niku wahing, Rasulullah menganjurkan untuk menutup dengan tangan sebelah kiri. Wahing nggih. Ya, soalnya kalau kanan ini untuk salaman dan lainnya, wahing juga virus yang kene, gue salaman tambah nular ke. Niki sebelah kiri itu pertanda dia telah bebas dari banyak ancaman dari virus-virus luar. Dia merasa bersyukur kepada Allah dengan hamdalah, kita yang mendengar ikut mendoakannya. Mudah-mudahan dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Wa idza maridha fa'udhu, nomor pinten iki yo. Gangsal nggih. Apabila orang itu sedang sakit, ya, saudara kita, tetangga kita sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Ya, dijenguk, dikabarkan sakitnya, dihibur supaya dia ya punya harapan untuk segera sembuh. Nah, ini dianjurkan seperti itu. Ya. Wa idza mata fa'atbi'hu. Apabila seorang saudara kita muslim ini meninggal dunia, fa'atbi'hu, maka ikutkanlah jenazahnya ke kubur. Jadi untuk dihantarkan ke kubur ini hak muslim dengan muslim. Itu sangat luar biasa. Ini Rasulullah membangun kehidupan sosial kemasyarakat dengan sangat bagus sekali. Kalau ini dilakukan, betapa bagusnya antar kita dalam bersosial, ya. Tidak terjadi permusuhan, menampakkan saling menghormati, menghargai, ya, saling peduli. Ingkang terakhir bab salam niki nggih, kula panjenengan menawi salat niku ibadah dipun awali kanthi takbir, Allahu Akbar, memuji mengagungkan Allah, dan ditutup dengan bitaslim, dengan membaca salam. Sebuah pertanyaan, salam ini untuk siapa? Katanya kalau kita uluk salam dijawab, tapi nggak pernah ada orang sholat dengan assalamualaikum warahmatullah, lalu samping kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Mboten wonten niku. Sedaya uluk salam, ya. Lalu siapa yang jawab ini? Apakah perlu dijawab? Tidak perlu dijawab. Karena salam mengakhiri sholat itu salam yang ditebarkan pada seluruh penduduk di bumi ini, baik itu jin maupun manusia. Jadi ngeten, assalamualaikum warahmatullah. Setelah baca salam baru tengok
tengoknya harus dari depan lurus, muter sini sampai belakang lurus 180 derajat. Itu pertama ya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, terus tengok dari sana sampai ujung belakang. Jadi nyambung tadi. Kulo nek mriki kok ningali pengimaman, mriki mungkin ningali pengimaman. Jadi maksudnya apa? Tebarkan salam ini kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada. Di belahan bumi sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, mutar sampai 360. Artinya kita disuruh untuk berdamai dengan siapapun saudara-saudara kita yang muslim, yang mukmin. Mula mboten perlu dijawab. Ya, ini indahnya ajaran Islam. Maka kalau kita terapkan dengan salam saja, ini sudah merupakan bagian dari menciptakan perdamaian, kerukunan, persaudaraan yang sangat dahsyat. Dan iki setunggal nggih. Dipun lajengaken, ya Ali, he Ali, iyyaka wadya sira wal ghadaba ing muring-muring. Kita diharapkan supaya tidak memiliki sifat marah, ghadab. Fa innahu mongko stune ghadab, marah, minasyaiton iku saking prilakune syaiton. Marah itu dari syaiton. Mulane niku wonten keterangan teng kene hadis, menawi kula panjenengan sedang emosi, marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk masih juga marah, berbaringlah. Kalau berbaring masih malah, bangun untuk ambil air wudu. Kenapa begitu? Karena syaitan itu terbuat dari api, dan api akan dapat dipadamkan dengan air. Nah, kalau wudu, ini saraf-saraf akan relaksasi sehingga kemarahan akan reda. Lah niku nggih. Tapi kadang ya angel. Wong ngaduk marah-marah disuruh lungguh malah nemen marahe niku. Ngakon-kon lungguh ya. Apa meneh kon berbaring, apa meneh kon wudu ya. Wonten sing ngoten niku berarti setan yang menguasainya ini golongan setan yang ya, berpengaruh itu. Sampai-sampai diberikan nasihat untuk hal yang baik pun menolaknya. Jadi ghadab, marah, ini harus kita takuti, jangan sampai kita punya sifat itu. Ya, karena itu dari syaitan. Wa huwa lan utawi syaitan aqdaru itu luweh nguasani. Ya. Ma ing barang yakunu kang ono alaika ngatasé sira fi halatil ghadabi ing dalam tingkah muring-muring. Jadi setan itu akan menguasai seseorang di saat orang itu marah. Itu kekuasaan setan besar di situ. Diberikan nasihat tidak mau. Ya, kadang-kadang yang menjadi penengahnya bahkan dimusuhi. Ada seseorang sedang terjadi percekcokan, didamaikan, yang mendamaikan malah dibunuh. Loh niku. Dados niki orang yang sedang marah itu dalam kekuasaan syaitan. Makanya orang marah ini keputusan-keputusannya tidak dipandang benar karena diucapkan dengan emosi yang tinggi. Lah niku nggih, mula marah niki monggo kula panjenengan tebi. Ada pemuda matur pada Rasul, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku wahai Rasul." Maka Rasul memberikan nasihat, la taghdab, jangan kamu marah. Ya, farad dada, diulang itu, la taghdab sampai 3 kali, jangan kamu marah. Ternyata marah ini ya akan menyebabkan perilaku seseorang hilang kendali. Ya, emosi ucapannya tidak terkendali. Emosi kadang hal yang tidak layak, tidak pantas bisa dia lakukan karena sudah tidak berpikir dengan jernih, dengan waras. Maka ini jangan sekali-kali kita memiliki sifat itu. Okay. Wa iyyaka, ini nomor 3 nasihatipun. Atau nasihat pertama untuk terbiasa mengucap salam. Nasihat yang kedua, janganlah marah karena marah ini akan
memberi peluang syaitan untuk menguasai diri kita, ya. Kemudian nasihat yang berikutnya, ya, wa iyyaka wa da'watal madlum, wa iyyaka lamudiyosira wa da'watal madlum, ing dungane wong kang den zalimi, ya. Takutlah kepada doa orang yang dizalimi. Zalim niku napa? Zalim niku kebalikannya adil. Kalau adil itu wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, porsinya, ya, proporsional, itu adil. Nek zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang bertutur kata baik, seseorang menolong malah sakiti, ya. Ini termasuk perbuatan zalim. Orang yang jujur, ya, malah dia diperangkap dengan hukum, akhirnya dimasukkan penjara. Padahal jujur niki, ya, orang zalim seperti itu. Ya, hati-hatilah, takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Fa innallaha mongkostune Gusti Allah yastajibu, iku nyembadani sapa Gusti Allah lahu maring wong kang den zalimi. Wa ing kana kafiron, ya, mongko lamun ana, wa ing kana mongko lamun ana kafiron, iku wong kang den zalimi itu kafir. Fa alaihi, ya, mongko malatine kafire wong niku, wong kang dizalimi niku kufruhu apa kufure. Dados niki kita dilarang mendolimi orang lain karena doanya orang yang dizalimi itu diijabah Allah, ya. Meskipun orang yang dizalimi itu kafir, karena soal kekafirannya itu adalah tanggungannya dia kepada Allah. Jadi soal kafir itu urusannya piyambake kali Gusti Allah. Tapi kalau dia dizalimi meskipun kafir, ini sangat berbahaya doanya untuk orang yang mendolimi. Lah niki mula kula jenengan ngati-ati kadosipun riyen nggih pun nate dipun aturke bab menika nggih. Kula panjenengan dengan sama muslim janganlah berbuat zalim, ya. Kadang-kadang membuli, menghina, ya, menyinggung perasaan orang lain, ini termasuk mendolimi. Kadang memukulnya, mengambil haknya, mendolimi, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Juga kepada manusia lain yang mungkin bukan muslim, tidak boleh pula mendolimi. Tidak salah, tidak apa, lalu siksa, dihujat, dicaci maki, jangan demikian. Meskipun pula kepada binatang hewan, jangan mendolimi, ya. Ngingu manuk, suaranya bagus, tidak pernah dirawat dengan baik, tidak diberi makan minum dengan cukup, mendolimi seperti itu. Besok di hari kiamat, hewan-hewan yang dizalimi akan minta balas. Ono adu kambing nih kok, sampai nopo niki tanduknya putus patah, ya, sampai mati juga. Itu nanti di sana hewan-hewan itu akan minta balas, ya. Adu jangkrik niku wonten adu jangkrik yang protol kabeh. Itu nanti di sana akan minta balas. Ya, meskipun itu hewan, karena perbuatan zalim ini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Meskipun itu kepada hewan, binatang, ayam, sapung ayam itu kan ngoten niku. Ya, itu hal-hal yang tidak dibolehkan. Jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat aniaya kepada sesama makhluk Allah. Kecuali hewan-hewan itu membahayakan dan harus dibunuh untuk menghentikan bahayanya, itu boleh. Tapi membunuhnya tidak boleh dengan penyiksaan. Tikus kalau ketangkep karena ini merusak perabot rumah tangga, langsung dipukul saja, sekali pukul mati. Jangan dibakar, jangan dicelupe, got bolak-balik, ya. Sampai minta tolong wis arep ayo, iki ampun ngoten. Walaupun itu tikus, rasa sakit pun, penderitaan pun dirasakannya, ya. Nah niki ampun ngantos kula panjenengan ngoten. Soalnya kisah tenggene kitab Qiraatur Rasidah niku wonten kisah ngeten.
burung yang ditaruh dalam sangkar emas, kicaunya sangat menawan, suaranya sangat indah, yang punya gembira dengan kicauannya itu. Tapi ternyata kalau diterjemahkan burung itu ternyata dalam penderitaan. Wahai Allah, saya tidak bersalah, korupsi pun tidak, mencuri barang miliknya pun tidak, tapi saya dipenjara di sini, dikasih sedikit makanan, dikasih sedikit minum, dan saya tidak boleh ketemu dengan istri saya, suami saya, anak-anak saya. Betapa saya menderitanya, saya tidak terima. Berikanlah ya nanti balasan kepada orang yang telah ya memenjarakanku di tempat ini loh. Tapi itu dalam bahasa burung, sing duwe seneng malah larang regane. Padahal ngomong-ngomong dekne niku. Mulane niki kula dengan boleh saja pelihara burung tapi penuhi hak-haknya. Nek boten sah dipelihara. Di napa niku lepas tambah dia akan mendapatkan kehidupan yang ya baik dalam habitatnya. Mulane sekedhik niki Umar bin Khattab niku nate tuku burung pipit yang dipegang oleh anak kecil dengan harga yang tinggi. Setelah dibeli, dilepas. Maka anak itu bertanya, karena dia tidak kenal ini sang khalifah, "Wahai bapak, kenapa kamu beli burung dan kamu lepaskan?" Supaya dia bisa bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya di alamnya sana. Setelah Umar wafat, banyak para sahabat mimpi bertemu Umar. Dialog terjadi, "Wahai Umar, sudahkah semua dosa-dosamu diampuni?" Soalnya Umar zaman biyen itu membunuh juga sering, minuman keras juga dilakukan. Malah kadang-kadang nek piyambakipun bar salat ndonga kadang nangis, kadang guyu. Nangis karena ingat akan perilaku jahiliyahnya. Tertawa karena itu dipandang suatu kok kaya ngono iso tak lakoni. Dan niku apa ini mendapat ampunan dari Allah? Sahabat sama kenal Umar dulunya seperti itu. Meninggal ditanya, Umar menyampaikan dosa-dosaku telah mendapatkan ampunan. Apakah itu karena ibadahnya? Bukan. Dosa-dosaku mendapat ampunan dari Allah karena aku telah membebaskan burung dari anak kecil itu. Ini ku sederhana. Mulane amal baik niku kula jenengan nggih apik kalih binatang-binatang wis luar biasa. Imam Al-Ghazali mendapat banyak ampunan dari apa? Imam Ghazali itu penulis yang tanpa henti, kitabnya sak pirang-pirang. Saat menulis lalat pun datang meminum tintanya yang ada di pena Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memberi kesempatan, dia tidak meneruskan tulisannya supaya lalat ini bisa minum dari tinta itu dengan puas. Setelah terbang barulah diteruskan. Ternyata seperti Umar bin Khattab, setelah wafatnya ini ternyata menjadi amal yang besar yang menyebabkan dosa-dosanya mendapat ampunan. Lah kula njenengan kudu nyontoh ngoten. Nek tiyang wis apik karo binatang, insyaallah nek karo sama manusia akan lebih bagus. Wong ngatasi binatang aja mampu diperlakukan baik. Bagaimana dengan sesama manusia? Nah, iki pun anu nggih, andan nggih. Kesempatan pertanyaan mungkin sanes dal mawon. Nika wonten 3 nggih, mengucapkan salam, jangan marah, dan yang terakhir itu hati-hati dengan doanya orang yang didolimi. Meskipun dia kafir, doanya itu tidak ada hijab. Artinya menjadi doa yang mustajabah. Niki 3 monggo dipun lampahi, kersanipun kula panjenengan dalam keseharian bertambah sempurna akhlakul karimah, amal ibadahnya, dan kita layak mendapatkan ridho Allah dengan surganya. Monggo dipun akhiri kanthi maos kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten mbok bilih anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.